Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyaallah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la mawjuda illallah la maqluba illallah la maqsuda illallah. Bismillah masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah maka ana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ila hadratil kiram jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan mu'allifatil kitab wa masyayikhihim wa masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Al-Fatihah yang marhum Pak Hamid dan marhum Bapak kami. Muburahum masih silatihim min jati abihim wa ummihim. Wa min ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma usil mithla thawabi ma qara'nahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua yang sedang sakit, khususnya istrinya Pak Abror ya, istri Kang Abror lagi sakit sehingga beliau nggak bisa hadir. Mudah-mudahan diberikan kesabaran jadi kifarat dosa dan Allah sehatkan kembali semua. Bijahi Nabi Karim berkati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'alliful kutub rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi amin. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu as-sidqu walidduhu al-kidbu wad dalilu ala dzalika annahum law kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kadiban wa huwa muhalun. Wa amal qismu tsani, dan adapun bagian kedua, wa huwa, dan adapun itu qismu tsani itu an-nabawiyyatu, akidah nabawiyah. Jadi sudah masuk ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau akidah uluhiyahnya sudah selesai, insya Allah sudah hafal semua ya. Sak dalil-dalil, contoh-contohnya. Isinya la ilaha illallah itu berarti 20 wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, 1 jaiz di Allah. Nah, kemudian bagian kedua dari akidah yang wajib kita yakin dan kita kaji adalah akidah nabawiyah. Itu akidah nabawiyah yang berhubungan dengan para nabi, para rasul. Wayastamilu, maka mencakup itu akidah nabawiyah alama, mencakup beberapa perkara yajibu lil anbiya, yang wajib bagi para nabi, wa ma yastahilu fi haqqihim, dan sifat-sifat yang mustahil di haknya para nabi, wa ma yajuzu, dan perkara yang jaiz alaihim, atas nabi. Jadi sama di akidah nabawiyah ada sifat yang wajib di rasul, sifat yang mustahil di rasul, sifat yang jaiz di rasul. Kalau yang wajib siddiq, amanah, tabligh, wakonah. Yang mustahil kitib, khianat, kitman, biladah. Pakai ba, jangan pakai waw.
Kalau pakai wawu lahiran nanti, wiladah berarti lahiran. Kalau pakai ba biladatun. Nah, kita masuk bagian pertama. Wajibu dan wajib akli. Akal akan menerima, tidak butuh dalil Quran, dan kita harus menunggu hubungan sebab musabab. Akal otomatis akan menerima, tapi akalnya akal yang waras ya, akalnya akal yang gorizi, bukan akal yang tabi'i. Apa yang diwajibkan dalam akal fi haqqir rusuli, dalam haknya para rasul alaihimus salatu wassalam, semoga Allah rahmati mereka semuanya dan Allah berikan keselamatan kepada para rasul, yaitu as-sidqu apa as-sidqu, sifat sidik. Sidik adalah wahwa mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Jadi sidik ini cocok atau sesuai antara informasi yang disampaikan oleh para rasul dengan kenyataan. Itu namanya sidik. Kalau terjemah bebasnya jujur. Ya. Jadi sesuai ucapan dengan kelakuan, dengan perbuatan, sesuai apa yang disampaikan para rasul dengan kenyataan. Hanya kesesuaiannya ya tidak harus pada saat itu. Bahkan nanti termasuk salah satu mukjizat ini adanya di sifat sidiknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak kejadian-kejadian sekarang. Nah, Rasulullah itu kan ngendikannya, bersabdanya itu 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Kita sering mendengar atau membaca umpama ada hadis sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Saya ini nanti akan datang satu zaman yang menimpa umatku, di mana umatku mencintai 5 hal, akhirnya melupakan 5 hal. Nah, itu prediksi bahasa nanti itu. Ya, berarti dari mulai setelah beliau ngendikan sampai kiamat ya, sampai. Dan kemudian dijelaskan oleh beliau yang pertama nanti itu umatku akan yuhibbunad dunya wa yansaunal uqbah, akan mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Itu kejadian. Nanti kata Nabi di akhir zaman akan terjadi wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Itu kejadian. Nanti akan muncul para khutobah, sementara sedikit fuqaha, tukang ceramah, tukang pidato banyak, sementara yang ahli ilmu sedikit. Itu kejadian. Itu namanya siddiq. Ya, apa itu namanya? Siddiq. Jadi mutabaqatul khabar lil waqi'i. Berita yang disampaikan Rasul sesuai dengan yang terjadi. Hanya ada yang kejadiannya saat itu, ada yang kejadiannya nunggu. Ya. Jadi kalau sudah ngaji ini diharapkan yang mulai saat ini nggak usah jadi umat Nabi yang kagetan. Masa sih? Mantap. Udah kagetan terus kesananya jadi ngebully orang. Jadi ya sudah, begitu nemu yang aneh-aneh terus ingat, oh iya mungkin ini akhir zaman, berarti sodako Rasul. Oh iya, Rasul memang benar. Nggak pernah Rasul cuman kita baru ngeh aja sekarang. Oh iya ya. Ya, jadi nggak usah aneh lah, biasa lah. Jadi sekali lagi, sifat pertama yang wajib ada di para rasul adalah siddiq. Seorang nabi, seorang rasul harus sesuai ucapannya dengan kenyataan. Bahkan di sini dilanjutkan walau bihasabi afiqodihim kama fi qaulihi kullu dzalika lam yakun
Nama qala dzul yadain hina salima sallallahu alaihi wasallam min raqataini minad duhri. Aqasorta as-salata am nasita ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat. Jadi selesai salam terus ada sahabat terkenal namanya itu Dzul Yadain. Ya. Dia nanya, ya Rasul, panjenengan ini sholatnya dikosor atau lupa? Karena sholat zuhurnya 2 rakaat. Ya Rasul menjawab, enggak dikosor, enggak lupa. Ya kalau bahasa kita tuh ketika Rasul melakukan sesuatu yang menurut ilmu fikih kan, menurut ilmu fikih salah, yaitu sidiknya Nabi, sehingga akhirnya jadi hukum. Ketika kita nih umatnya sholat zuhur lupa, kirain sudah 4 rakaat, ternyata baru 2 rakaat, maka saat itu Rasul langsung berdiri tambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Nah itu sifat sidiknya Rasul. Seumpama nggak ada contoh seperti itu, oh bahaya, Sarwi bahaya. Kadang jadi imam loh. Bisa langsung dipecat jadi imam, ini imam sesat. Karena sholat zuhur di mana-mana 4 rakaat, dia 2 rakaat. 2 rakaat. Nah terus dikasih tahu, Pak Imam, itu sholat baru 2 rakaat, tengok Pak Sarwi. Harus gimana caranya diulang lagi sholatnya akhirnya. Jadi perilaku Rasul, khususnya contohnya dalam kasus sholat itu, yaitu juga sidik. Bukan berarti Rasul menyelisihi ucapannya. Paham ya Pak ya? Sudah masuk sifat sidik. Sidik artinya jujur, sesuai antara berita, sesuai antara informasi dan kenyataan. Ketika ada kejadian, ya sering sih, kadang ini kan yang wajib nih, yang sunnah sholat asar, begitu assalamualaikum langsung pulang Rasul. Kalau di Batam seneng banget itu punya imam kayak gitu. Di Batam tuh imamnya masih wiridan, makmumnya pulang duluan. Ya kalau teriaknya menegakkan sunnah katanya. Mana ada sunnah? Sahabat itu dul rungokno. Panjul. Sahabat itu kalau Rasul nggak keluar dari masjid, nggak berani keluar, ditungguin, kecuali kebelet karena ini nggak teriak sunnah, imamnya masih baru subhanallah, dia sudah kabur itu nggak sunnah itu. Itu yang bid'ah itu yang kayak gitu ya, datangnya belakangan dari imam, pulangnya itu ahli bid'ah itu. Makan orang teko. Nah Rasul itu bar sholat asar langsung pulang. Tapi sahabat itu nggak ada yang ikut bubar, malah bingung karena nggak biasanya. Nah nggak lama kemudian Rasul balik lagi ke masjid. Nah, terus Rasul langsung tanya, kalian iskal ya, bingung ya? Iya ya Rasul, kenapa? Tadi aku waktu sholat inget di rumah ada harta sedekah yang belum aku bagikan, ada harta zakat yang belum aku bagikan. Jadi begitu assalamualaikum langsung pulang, bagikan dulu, balik lagi ke masjid wiridan. Ada nggak imam sunnah kayak gitu? Boleh ya wes, boleh. Udah pulang nggak balik lagi. Di sini Ya, nah itu kejadian-kejadian seperti itu bukan berarti Rasul tidak sidik atau Rasul tidak sesuai ucapan dengan kenyataan, dengan kelakuan. Justru itu menjadi hukum. Sehingga oleh santri itu jadi guyon, kamu nggak mau wiridan ya, Rasul aja pernah kok nggak wiridan. Ya, cuman kalau Rasul sekali-kalinya, kalau santri sering. Ya. Kayak sholat duha, kan yang rajin sholat duha kayaknya Pak Guru. Ya Pak Guru, dia tau badu ya. Wajahnya wajah rajin sholat duha. Kalau Kang Ratna aku nggak percaya. Dia sholat duhanya pakai kulit kan. Nah, sholat duha coba. Riwayat Siti Aisyah, Rasulullah nggak pernah sholat duha di rumahku, kata Siti Aisyah. Tapi umatnya, apalagi emak-emak, apalagi dia tukang dagang,
Rajin banget tiap hari. Kalau boleh tuh sehari 5 kali mungkin sholat duha, itu nggak boleh. Ya. Nah ini kan hal-hal yang menunjukkan Rasul itu sidik. Saking sidiknya Rasul, ada satu amaliyah yang oleh Rasul jarang dilakukan tapi oleh umatnya dirutinkan. Malah di pondok itu tahajudnya jadi wajib. Itu nyala-nyalai Quran. Quran yang nyebutnya wa minnal laili fatahajjat bihi nafilatan lah. Di pondok malah kata kiai santri wajib tahajud. Ayo. Piye. Ini menunjukkan sidiknya Rasul itu benar-benar sidik dan itu wajib ada dalam pribadi Rasul sifat yang seperti itu. Oke, artinya itu sudah menjadi fitrah seorang nabi dan Rasul. Ketika ada selain nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, berarti mereka mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadutuhu dan adapun kebalikan dari sifat sidik adalah al-kidbu, sifat kidib. Ai adamu mutabaqati khobarihim lil waqi'i. Jadi kalau kidib kebalikan, ngomongnya A tapi kejadiannya B. Hakikah lele. Itu kalau sampean Rasul dicabut SK-nya. Untungnya sampean enggak nabi enggak Rasul. Umpama undangan akikah kan begitu datang lele. Tapi enggak ada, ini enggak ada undangan akikah loh. Ada. Ini aja contohnya, Masya Allah. Kabutan Kang Sami. Jadi kalau Rasul ya akikah kambing. Ya Pak, kidib itu kenyataan tidak sesuai dengan informasi. Kalau bahasa zaman sekarang apa namanya? Hoax. Ya, hoax itu kidib semua. Nah, sekarang lagi musim hoax. Jadi kalau ada yang hoax yang nggak usah kagetan ya, biasa wong dia bukan nabi, bukan Rasul, manusia biasa ya pasti hoax, pasti seneng dusta, seneng titip. Tetapi ada dusta yang dibolehkan, ada bohong yang dibolehkan. Ya, nggak usah tak kasih tahu lah, nanti dipraktekkan. Wayu no. Kamu kawin lagi ya? Enggak. Suwer no. Karena kalau jujur kiamat sugro no. Piringnya mabur kabeh. Nah, ya sebisa mungkin kalau kita harus sidik terus nggak mungkin, mustahil kalau nggak nabi nggak rasul. Ya, minimal kalaupun harus kidibnya bukan kidib yang melanggar aturan syariat. Rasul ya pernah guyon kalau di surga itu nanti muda semua. Ya, terus ada mama itu. Saya nanti gimana ya Rasul? Ya nggak ada emak, nggak ada. Sampai nangis si emak. Ya, tetapi kemudian kata Rasul, emak nanti di surga muda. Ya. Wadalilu ala dalika, dan dalil aklinya ala dalika atas wajibnya sifat sidik di para nabi, para rasul. Annahum, sesungguhnya para rasul, lalam yusaddiqu lalazima kidbuhum. Jika rasul itu enggak memiliki sifat kidib atau rasul malah dusta, otomatis kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kadiban. Yo, kalau ada rasul dusta itu berarti yo Al-Quran semuanya bohong, hadis semuanya bohong, Taurat semuanya bohong, Injil semuanya bohong. Yo, kalau yang kayak gitu yo wis mustahil. Ya. Nah, terutama Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akal tidak akan mengerti. Gak usah jauh-jauh dari dalil ayat, akal pun gak akan mengerti kalau ada ayat Quran yang dusta, kalau ada hadis Nabi yang
dusta. Paling yang dusta, yang bohong itu siapanya? Penafsirnya, penghafalnya, atau perawinya. Itu kadang-kadang ya ngawur. Ya, kayak contoh di banyak hadis-hadis yang disebut hadis riwayat Israiliyat itu banyak kebohongan. Kayak kasus ini apa nih? Jakun. Ini konon gara-gara buah kuldi. Yang Ya, perempuan jadi anu. Wah, yang satu jatuh ketepuk ada batangnya jadi. Itu ada riwayat, tapi riwayat Israiliyat itu dusta. Ya, itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ya harus hati-hati, naudzubillah min dzalik. Makanya pentingnya ngaji pakai referensi kitab itu ya. Saya pribadi menghindari yang seperti itu. Kalau hanya kadang ceramah dongeng itu kadang-kadang ya lebih lebih riskan untuk keluar kata-kata dusta atau bohong, jadi bahaya. Ya, kalau jenengan jadi mubalik kalau dongeng ya bilang aja dongeng, nggak usah kemudian disambung-sambungkan ke syariat. Kayak di Uspuria itu wahukiyah dan dihikayatkan, ini ceritakan, saya cerita. Dan banyak-banyak ya. Jadi masukkan dalam hati, dalam iman kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, memiliki sifat sidik. Tidak ada yang lebih sidik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semakin yakin bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar-benar firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya dikasih buku ini sama Kang Dilah, Imam Masjid Mukhtarul Arifin. Nama bukunya Thoriqul Mubtadi'in fi Fahmi Usuluddin. Ini terjemah kitab Tijan Daruri. Ya, terjemah syarahnya. Thoriqul Mubtadi'in. Ini keluaran pesantren Bangkalan. Sama dengan itu. Ya. Nurul Khalil Dembangan Bangkalan. Ya. Kalau panjenengan mau ya mau. Bukan yang ini. Gak ada lagi. Nah, cari di online ya. Di online silakan sama Kang Ratno lah urusan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala sahbihi ajmain amin. Allahumma barik lana bima rajautana ya muhawwilal halqawil halal wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha ad-dunuba wa tasyihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina rabbina. Tawassalna bita'allum, tawassalna bita'lim, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Yasin itu ada ayat apa? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Kalau dalil Qur'annya apa sifat sidik itu? Surat Yasin ayat berapa, cari sendiri. Demikian, kalau ada yang mau bertanya atau mau nambah penjelasan, monggo.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan.